Peribahasa merupakan suatu kelompok kata atau kalimat yang memiliki makna tertentu yang berisikan kalimat yang ringkas, berisi perbandingan, dan tentang nasihat tingkah laku manusia. Peribahasa memiliki makna tersirat, artinya pesan yang disampaikan itu tidak secara langsung. Lantas, bagaimana ya bentuk peribahasa itu? Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak cerita teman kita berikut ini. Besar pasak daripada tiang. Hari Minggu yang cerah, Citra berkumpul dengan keluarganya di rumah. Saat perut terasa lapar, Citra memiliki ide. Ibu, bagaimana kalau hari ini Citra membuat papeda? Pinta Citra pada ibunya. Papeda itu sebutan untuk camilan yang terbuat dari aci atau tepung tapioka yang dicairkan dengan air dingin, didadar di atas wajan anti lengket, diberi bumbu asin dan pedas, digulung menggunakan tusukan bambu. Jika suka, adonan bisa dicampur telur. Tapi janji ya, setelah kamu memasak, dapurnya dibersihkan kembali, kata ibu. Siap, Bos, ucap Citra. Dengan sukacita, Citra kemudian pergi ke warung untuk membeli bahan-bahan membuat papeda. Setelah itu, Citra mulai menyiapkan perlengkapan dan meracik adonan. Terdengar suara trang-treng-trong aneka perabotan yang beradu. Sesekali juga terdengar pakikan Citra yang merasa kesal karena diganggu adiknya. Ibu mau dibuatkan papeda juga tidak? Teriak Citra dari dapur. Ya boleh, bumbu lengkap tanpa telur, jawab ibu dari ruang tengah. Tidak berapa lama Citra datang membawa pesanan ibu. Silahkan dinikmati pesanannya ya, Bu, ucap Citra sambil menyodorkan piring berisi beberapa gulungan papeda. Selesai berkreasi, Citra memenuhi janjinya membereskan semua perabot dan membersihkan dapur. Lalu Citra duduk santai dekat ibu sambil bercerita. Ibu, bagaimana kalau papeda buatan Citra dijual di sekolah? Sepertinya hasilnya lumayan, tutur Citra. Ibu senang dengan semangatmu. Setiap ada kemauan, selalu berusaha mewujudkannya sendiri. Tadi ibu rasa papedanya juga enak, tampilannya juga sudah bagus, ucap ibu memberi pujian pada Citra. Kalau besok Citra mau jualan, ibu harap kamu bisa belajar membuat perhitungan modal dan untung rugi. Biar nanti dagangannya tidak seperti peribahasa, besar pasak daripada tiang, ucap ibu pada Citra. Maksudnya bagaimana, Bu? Kok ada tiang segala? Tanya Citra kurang mengerti. Maksudnya saat berdagang itu, kalau uang yang kita dapat lebih banyak dari pengeluaran belanja kita, maka kita untung. Tapi kalau uang yang kita dapat lebih sedikit dari pengeluaran yang kita keluarkan, berarti kita rugi. Nah, hal ini seperti peribahasa yang ibu ucapkan tadi. Citra maunya untung atau rugi? Tanya ibu. Ya maunya untung dong, Bu, jawab Citra dengan mantap. Bagus, berarti besok kalau mau jualan harus dipersiapkan dengan baik. Pengeluaran untuk belanja berapa, yang mau dijual berapa, banyak hasilnya berapa. Jadi dari awal sudah ada bayangan untung dan ruginya. Begitu sayang, jawab ibu. Oh begitu ya, Bu, Citra jadi mengerti sekarang. Citra harus menghitung dahulu agar bisa menentukan harga jualnya. Selain itu, kalau besok jualan, berarti semua makanannya harus bisa terjual dan menghasilkan uang. Biar Citra untung, begitu ya, Bu? Betul sekali sayangku. Tapi keuntungan itu tidak selalu masalah uang saja. Ada keuntungan lain yang lebih keren yang Citra dapat dari kegiatan ini. Keuntungan apa coba? Tanya ibu yang disambut Citra dengan gelengan kepala. Keuntungan mendapatkan pengalaman yang hebat. Sekarang kamu jadi bisa masak, bisa jualan, bisa belanja sendiri ke warung, bisa membersihkan perabotan dan dapur. Wah, untung banyak ya Citra. Selamat ya, anak ibu hebat. Puji ibu Citra sambil mencubit kecil pipi Citra. Citra tersenyum, ibu pun bahagia.
Nah, setelah menyimak cerita tadi, apakah kalian mengetahui bagaimana contoh dari peribahasa? Contoh peribahasa yang ada di dalam cerita tadi adalah besar pasak daripada tiak. Artinya, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan ataupun pendapatan. Kalian sudah tahu bukan? Nah, sekarang kita simak yuk bagaimana jenis dan ciri-ciri dari peribahasa itu. Ciri-ciri peribahasa. Yang pertama, memiliki susunan kata yang tidak dapat diubah. Yang kedua, biasanya digunakan untuk menyindir atau memperindah bahasa. Yang ketiga, kata-kata yang dipakai teratur, bagus untuk didengar, dan mempunyai makna. Dan yang keempat, bersifat turun-temurun. Nah, sekarang kita pelajari jenis-jenis peribahasa. Yang pertama yaitu pepatah. Pepatah adalah jenis peribahasa yang mengandung nasihat dari orang-orang tua yang berbentuk seperti kalimat. Biasanya, peribahasa ini dapat digunakan untuk mematahkan lawan bicara pada saat melakukan debat atau sebagainya. Contoh peribahasa ini yaitu, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Contoh yang lain seperti, biar lambat asal selamat. Yang kedua yaitu perumpamaan. Perumpamaan merupakan sebuah peribahasa yang berisikan mengenai kata-kata yang dapat diungkapkan dalam sebuah keadaan atau tentang tingkah laku seseorang. Caranya dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar dan kalimatnya diawali dengan kata bagai, bak, seperti, dan lain sebagainya. Contoh peribahasanya seperti, bagai harimau menyembunyikan kuku. Contoh yang lainnya, bagai pinang dibelah dua. Jenis yang ketiga yaitu ibarat atau tamsil. Ibarat atau tamsil merupakan suatu peribahasa yang berupa kalimat kiasan yang sering menggunakan kata ibarat. Tujuan dari tamsil ini adalah untuk membandingkan suatu perkara atau sebuah hal. Contohnya yaitu, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Dan jenis yang keempat yaitu bidal atau pameo. Bidal atau pameo merupakan jenis peribahasa yang di dalamnya mengandung ejekan, sindiran, serta juga peringatan. Contohnya seperti, malu bertanya sesat di jalan. Contoh yang lainnya yaitu bagai kerakap di atas batu. Dan masih banyak lagi. Memangnya, apa sih fungsi peribahasa itu? Peribahasa memiliki fungsi yaitu percakapan ataupun bahasa lisan yang diucapkan menjadi lebih indah. Peribahasa juga dapat dijadikan sebagai nasihat. Nah, sekarang kita belajar yuk beberapa contoh peribahasa dengan artinya. Contoh peribahasa yang pertama, yaitu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Artinya, usaha atau upaya kecil yang terus-menerus pasti akhirnya akan memberikan hasil. Contoh peribahasa yang kedua, biar lambat asal selamat. Artinya, mengutamakan keselamatan dalam mencapai tujuan. Peribahasa yang ketiga, yaitu bagai harimau menyembunyikan kuku. Artinya, orang yang tak mau menyombongkan kelebihannya. Peribahasa yang keempat yaitu bagai pinang dibelah dua. Artinya, dua hal yang terlihat sangat mirip. Peribahasa yang kelima, malu bertanya sesat di jalan. Artinya, jika segan bertanya, berarti kita akan rugi sendiri, karena persoalan yang dihadapi tidak ditemukan jalan keluarnya. Peribahasa yang keenam, bagai kerakap di atas batu. Artinya, serba kekurangan atau tak cukup. Yang ketujuh, ada gula, ada semut. Artinya, di mana banyak kesenangan, disitulah banyak orang berdatangan. Dan contoh peribahasa yang terakhir yaitu hemat pangkal kaya. Artinya, ajakan pada orang-orang untuk memiliki gaya hidup hemat supaya bisa menjadi kaya. Nah, itulah tadi materi tentang peribahasa. Semoga dengan materi ini adik-adik Sobat Eksis semakin bertambah paham ya.